Dahulu kala dikisahkan, di langit Bali Purba terdapat 13 bulan. Suatu ketika, 1 bulan tersebut jatuh ke bumi, tersangkut di sebuah pohon besar di sebuah desa bernama Pejeng. Cahaya bulan berpenar lembut tersebut membuat seluruh desa Pejeng selalu terang. Kondisi ini menyebalkan bagi para pencuri. Desa yang selalu terang membuat mereka tidak bisa melakukan aksinya. Seorang pencuri sakti memutuskan memanjat pohon besar tersebut. Lalu apa yang ia lakukan? Si pencuri sakti mengencingi bulan tersebut. Akibatnya, cahaya bulan tiba-tiba redup dan boom, terjadi ledakan yang dahsyat. Keesokan harinya penduduk menemukan benda besar berbahan perunggu di lokasi kejadian. Wujudnya seperti drum raksasa, bulat sempurna, nyaris seperti bulan purnama. Kini benda yang disangkakan sebagai bulan tersebut tersimpan di sebuah pura bernama Pura Penataran Sasih Pejeng. Sasih berarti bulan, sehingga penataran sasih adalah tempat menyimpan bulan yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural. Apakah benar bahwa bulan Pejeng bukan dibuat oleh manusia, melainkan jatuh dari langit? Bali History akan mengungkapnya. Istilah bulan ulung di Pejeng atau bulan jatuh di Pejeng adalah frase ikonik tradisional yang melambungkan nama Pejeng ke seantero Bali. Ceritanya menyebar menyeruak ke pelosok desa di Bali dan dituturkan secara turun-temurun. Berdasarkan fakta sejarah dan warisan budaya, nama Pejeng sendiri adalah pusat kerajaan Bali kuno dan legenda bulan Pejeng mulai berakar pada abad ke-11 saat Bali diperintah oleh Raja Udayana Warmadewa. Mengenai Pejeng sebagai pusat kerajaan Bali kuno ini akan dibahas terpisah pada tayangan lainnya. Secara historis, legenda bulan jatuh di Pejeng ini memang terlalu fantastis. Dr. Ergoris, seorang peneliti Belanda, melakukan penelitian pada benda purbakala ini. Dia mengajak arkeolog dari Belanda untuk melakukan investigasi peninggalan karbon. Berdasarkan hasil penelitian para ahli arkeologi, bulan Pejeng adalah sebutan untuk sebuah genderang atau negara perunggu purbakala. Gambar ini adalah buatan Nguyen Kam, seorang seniman ternama yang datang ke Bali tahun 1906 karena tertarik dengan negara Pejeng. Ia menggambar detail negara Pejeng, dan hasilnya hingga sekarang masih menjadi rujukan dalam studi arkeologi prasejarah.
Negara Pejeng diyakini sebagai yang terbesar ukurannya di dunia dan merupakan artefak tinggalan zaman perunggu atau zaman prasejarah yang terbesar yang masih ada. Negara ini berasal dari masa perundagian yang berkembang kira-kira 2000 tahun yang silam, atau kira-kira sekitar awal Tarik Masehi. Memang tua sekali. Bulan Pejeng memiliki ukuran dan pola hiasan yang unik. Bentuknya mirip dandang dengan pinggang yang agak sempit tetapi dengan bagian yang terbuka di sebelah bawah. Hanya saja ukurannya luar biasa. Tinggi 186,5 cm dan garis tengah bidang pukulnya 160 cm. Kala itu Dr. Erkoris membuat simpulan sementara bahwa bulan Pejeng adalah warisan zaman perunggu dari Dongson, Vietnam. Kebudayaan Dongson menyebar ke seluruh Asia Tenggara, bahkan Indonesia, tidak terkecuali Bali. Namun jika ditelisik dari motif negara Pejeng, sama sekali berbeda dengan motif negara sejenis hasil karya kebudayaan Dongson. Lalu apakah negara ini dibuat di Bali? Di sebuah pura di desa Manuabe, ditemukan 5 buah fragmen cetakan batu untuk negara tipe Pejeng. Maka timbul dugaan bahwa negara Pejeng bukan dibawa dari Dongson, melainkan merupakan hasil industri logam masyarakat Bali Purba yang telah maju. Perkiraan ini didukung kenyataan bahwa cetakan batu dari Manuabe memakai hiasan kedok muka yang memperlihatkan persamaan dengan kedok muka pada negara Pejeng, walaupun mempunyai ukuran yang lebih kecil. Para ahli arkeologi berpendapat hiasan kedok muka ini berfungsi simbolis magis, yaitu sebagai lambang leluhur yang arwahnya berdiam di puncak gunung atau bukit dan mempunyai kekuatan magis. Leluhur adalah dewa yang disebut Hyang, dan konsep pemujaan leluhur di Bali sudah dimulai sejak zaman Prahindu hingga sekarang. Selain itu, pada negara Pejeng juga terdapat hiasan binatang dan matahari dengan 8 sinar, serta motif lacur-lacur lingkaran terpusat. Dari corak kuno tersebut, negara Pejeng diduga berfungsi sebagai genderang dalam upacara, yang dipukul dengan aturan religius sebagai sarana pemujaan agar hujan turun pada musim yang tepat. Pulau Bali memang bukan penghasil biji logam, tapi sebelum Masehi sudah bisa menciptakan karya dari logam, seperti nekara, kapak, perunggu, dan lain-lain. Hal ini sebagai bukti bahwa perdagangan dan perekonomian Bali demikian maju. Biji logam diimpor dari luar, dan perahu yang membawa biji logam akan membawa kapas dari Bukit Cintamani, rempah-rempah, dan lain-lain sebagai produk ekspor Bali ke luar negeri 2000 tahun silam. Sahabat Bali History, jangan kemana-mana, karena setelah ini saya akan mengajak Anda menganalisa fenomena bulan ulung di Pejeng dari sisi lain. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, karena akan selalu ada video-video baru yang kamu sesali jika tidak menontonnya. Sahabat Bali History, menjadi catatan penting bahwa orang-orang pada abad ke-11 itu berbicara mengenai sebuah peristiwa ledakan akibat jatuhnya benda dari langit. Boleh jadi cerita bulan jatuh di Pejeng ini bersumber dari kejadian sebenarnya, dari sebuah peristiwa alam, yaitu fenomena meteor atau bintang jatuh. Meteor atau bintang jatuh saat memasuki lapisan bumi akan terbakar dengan kilat cahaya yang meluncur begitu cepat
dan habis sebelum mendarat pada permukaan bumi. Ini maksud ledakan itu. Fenomena alam ini tentu menjadi pengalaman menakjubkan dan mereka merekamnya dalam cerita menarik. Kemudian, kita kaitkan dengan keberadaan Pura Penataran Sasih. Pura sebagai penghormatan masyarakat Bali terhadap alam semesta. Di utama Mandala Pura selain terdapat pelinggih bulan pejeng atau pelinggih Ratu Sasih sebagai stana Ide Ratu Sasih, terdapat pula pelinggih Ratu Bintang sebagai stana Ide Ratu Bintang. Ini sangat menarik. Tradisi memuja kekuatan unsur-unsur alam seperti bulan dan bintang menduduki posisi sangat penting di Pura Penataran Sasih. Pemujaan bentuk kekuatan lokal atau local genius telah berlangsung jauh sebelum masuknya sistem religi asing. Dari sini kita belajar, sesungguhnya menghormati alam semesta merupakan bentuk spiritualitas. Menghormati alam berarti mengingat kembali peran yang digariskan Tuhan kepada kita sebagai manusia. Menghormati alam berarti menjaga anugerah dari Tuhan. Alam raya selalu menyimpan keindahan serta rahasia sangat luar biasa. Manusia dahulu selalu melihat bintang di langit untuk mengetahui pergerakan bumi, yang kemudian melahirkan ilmu astronomi. Lewat cara itu kemudian dapat menyadari betapa kecilnya manusia di dalam alam semesta. Namun seiring dengan tumbuhnya peradaban sampai ke kehidupan modern seperti sekarang, kita semakin jauh dengan hal-hal semacam itu. Kita sampai saat ini seakan menutup jendela untuk menyadari betapa tidak signifikannya manusia dibanding jagat raya yang luas. Kita hanyalah butiran debu, namun arogannya kebangetan.